sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu yang hukumnya wajib dan sholat sunnah yang tidak diwajibkan. Dalam hal ini akan dijelaskan tentang hukum sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat itu mazhab Hambali. Jadi sholat itu sebenarnya disunahkan itu berjamaah, karena kalau sendiri pahalanya hanya dapat 1. Kalau berjamaah akan dapat 27 derajat. Benar kan teman-teman? Insya Allah benar Bu. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi, sholat itu terbagi menjadi 4, yaitu sholat 5 waktu, sholat jenazah, sholat witir, sholat id, dan sholat sunnah yang qadha atau sholat sunnah lainnya. Kemudian menurut mazhab Maliki, sholat itu terbagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, sholat yang terdiri dari ruku, sujud, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Quran, salam. Kemudian ada juga sholat yang hanya dilakukan hanya sujud saja, seperti sujud tilawah. Kemudian yang hanya ada takbir dan salam tanpa ada ruku dan sujud, yaitu sholat jenazah. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, dari segi hukumnya sholat itu terbagi menjadi 2, yaitu sholat yang terdapat ruku dan sujudnya dan sholat yang tidak dapat ruku dan sujudnya, akan tetapi terdapat takbirnya, bacaan ayat Al-Qur'annya, serta terdapat salam. Hal ini hampir mirip saja teman-teman dengan mazhab Maliki tadi. Kemudian kita akan lanjut mazhab yang keempat, yaitu mazhab Hambali. Dari segi hukumnya sholat itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, sholat yang di dalamnya terdapat ruku, sujud, takbiratul ihram, dan salam. Dalam klasifikasi ini ada 2 bagian sholat, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, sholat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, bacaan ayat Al-Quran, dan salam tanpa adanya ruku dan sujud. Yang ketiga, sholat yang hanya ada sujud saja, yaitu sujud tilawah. Kemudian kita akan masuk pada hukum sholat berjamaah pada sholat fardu. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, hukum sholat berjamaah pada sholat fardu itu ada 2 pendapat, yaitu pertama yang masyhur dan yang kedua adalah yang lebih kuat. Yang pertama, pendapat yang masyhur dalam mazhab ini disebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim. Apabila ada beberapa orang dari penduduk di wilayah yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka wilayah tersebut telah terbebas dari ancaman untuk diperangi. Namun apabila penduduk tersebut tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka itu harus ditanyakan kenapa mereka telah meremehkan yang dimaksud dengan sunnah, yaitu sholat berjamaah tadi. Kemudian pendapat yang lebih kuat, pendapat tersebut menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah dalam sholat fardu ialah fardu kifayah, yaitu apabila penduduk wilayah tersebut tidak ada yang melakukan sholat berjamaah dalam sholat fardu, maka mereka wajib untuk diperangi. Tetapi jika wilayah tersebut sudah melakukan sholat berjamaah, maka kewajiban yang lainnya telah gugur. Jadi misalkan sudah ada di kota Palangkaraya nih, misalkan kayak di masjid sini sudah melakukan sholat berjamaah, jadi di masjid yang lain tuh tidak wajib gitu, karena sudah ada yang mewakili. Jadi seperti itu. Paham kan teman-teman? Jadi kesimpulan dari 2 pendapat tersebut, boleh memilih salah satu di antara keduanya. Apabila memilih pendapat yang pertama, maka sholat berjamaah dalam sholat fardu itu wajib bagi setiap muslim. Apabila yang kedua, hanya dilakukan beberapa orang saja dan yang lainnya telah gugur hukum sholat berjamaahnya itu. Kemudian kita akan lanjut ada mazhab Hanafi. Hukum sholat berjamaah menurut mazhab Hanafi itu adalah sunnah muakkad. Karena itu tidak jauh berbeda dengan mazhab sebelumnya. Kemudian mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat
Maliki tadi itu ada dua pendapat. Jadi pendapat tiga mazhab lainnya itu sama saja. Kemudian lanjut pada rakaat salat, kan tadi sudah dijelaskan hukum-hukumnya. Lalu kita lanjut pada jumlah rakaat salat. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, salat fardu itu dilakukan 5 kali dalam sehari, yaitu 17 rakaat. Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, sholat witir itu termasuk wajib, padahal itu sunnah. Karena ada perbedaan pendapat, yaitu adanya juga hadis yang berbunyi innallaha qad zadakum salatan wa yuridukum fahafidhu 'alaiha, yang artinya sesungguhnya Allah telah menambahkan kewajiban sholat kepada kalian, yaitu sholat witir, maka jagalah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis yang memberikan pemahaman dengan jelas tentang sholat fardu itu masyhur dan sahih. Karena kewajiban sholat telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan yang masyhur itu tidak harus diuraikan. Para ulama sepakat bahwa sholat itu diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah balik. Yang diwajibkan itu sholat 5 waktunya dulu. Nanti kalau sudah semuanya tersampaikan, sudah dilakukan, baru nanti bisa sholat witir. Kemudian ada dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan sholat. Salah satunya itu surah Al-Isra ayat 78. Apakah ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Aisyah, Bu. Baiklah, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasatil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Baik, dalam dalil ini ada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah surah Al-Isra ayat 78 ini. Ayat ini menjelaskan bahwa betapa besarnya gangguan kaum musyrikin, terutama dalam sholat subuh. Kira-kira kalian pernah nggak ketinggalan sholat subuh? Terus kalau ketinggalan dikodok nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa. Karena ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya misalkan kita ketinggalan sholat subuh, apabila ketika kita bangun, kita itu langsung sholat subuh itu masih diperbolehkan. Jadi untuk meraih dan mempertahankan anugerah pemeliharaan Allah itu, yaitu tentang sholat tadi, ayat ini menuntut Nabi dan umatnya dengan menyatakan bahwasanya laksanakanlah secara bersamaan sesuai syarat dan juga sunnah-sunnahnya ini, sebuah jenis sholat yang wajib dari sesudah matahari tergelincir, yakni dari pertengahan langit sampai muncul gelapnya malam. Dan laksanakan pula seperti Quran di waktu fajar, yakni setelah sholat subuh. Jadi misalkan teman-teman nih, setelah sholat subuh itu masih ada waktu kosong, bacalah Quran walaupun sebentar, ya paling tidak 1 lembar atau gimana gitu, yang nggak harus banyak, yang intinya ada baca Quran aja setelah sholat subuh itu. Paham kan teman-teman? Jadi selanjutnya, sholat subuh ini adalah sholat yang paling susah, tapi pahalanya banyak. Apalagi sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya bagus, terutama dalam bisa mendatangkan rezeki kita. Jadi kita itu tidak perlu khawatir tentang rezeki. Jadi dalam surah Al-Isra 78 ini lebih mengutamakan sholat subuh, bukan sholat 5 waktu. Tetapi dalam hal ini sholat subuh itu lebih utama. Jadi sesungguhnya siapapun yang membaca Al-Quran di waktu fajr itu, bacaannya disaksikan oleh para malaikat. Artinya para malaikat itu masih banyak yang turun di dalam setelah sholat subuh itu. Karena kan sholat
sholat subuh itu sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian daripada sebagian malam bangun, maka bertahajudlah dengannya, yakni dengan membaca Al-Quran itu, dan lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Jadi sholat tahajud ini hukumnya sunnah, tapi pahalanya juga banyak, karena kan dia dilakukan itu pada saat tengah malam, pada saat orang-orang banyak yang tidur. Kemudian ayat ini juga bertepatan dengan sebuah peristiwa Nabi yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan wajib secara sehari semalam, dan itu bersifat lisan, dan waktu pelaksanaannya pun belum lagi tercantum dalam Al-Quran. Oke, baik, karena tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana tadi Nabi menerima perintah untuk kita melakukan sholat wajib itu selama 5 waktu dalam sehari. Jadi di sini akan dijelaskan tentang kata diduduki yang ada pada dalil Quran tadi soal ayat 78. Kata diduduki itu diambil dari kata dalaka, yang artinya bukan artinya sih, lebih tepatnya itu dikaitkan dengan matahari seperti bunyi pada ayat ini yang berarti tenggelam. Jadi makna tersebut itu diisyaratkan secara jelas dua kewajiban sholat, yaitu zuhur dan maghrib, dan secara tersiratnya diisyaratkan sebagai sholat asar yang bermula begitu matahari menguning. Ini dikuatkan lagi dengan redaksi ayat yang meninggalkan perintah melaksanakan sholat, yaitu ghosakil laili, yang artinya kegelapan malam. Ulama Syiah itu kenamaannya itu Tobain, yang berpendapat bahwa kalimat dituduh syamsi ila ghosakil laili itu mengandung 4 kewajiban sholat, yakni ketiga yang disebutnya adalah sholat isya yang ditujukan pada kata ghosakil laili. Jadi kata ghosak itu bermula artinya penuh. Malam dinamai tersebut karena angkasa dipenuhi dengan kegelapannya. Air yang dingin, ya seperti udara yang dingin. Kemudian juga kayak misalkan panas, seperti diibaratkan ya kayak kita terkena matahari itu. Dan semua makna-makna itu dihimpun dengan jelas. Kemudian karena kita sudah membahas beberapa sholat tadi, ada juga dalil Al-Quran di surah lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang mampu. Jadi dalam tafsir ini disebutkan, yaitu tafsirnya Wahbah Al-Zuhairi, tafsir Al-Munir. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya sholat itu wajib gitu. Baik, dalam tafsir tadi itu berkewajiban karena ada kata wa aqimus shalah dan laksanakanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang mampu. Kemudian juga ada pendapat lain, yaitu yang terdapat dalam tafsir ringkas Kemenak, yang berbunyi bahwasannya itu tuh ada sebuah sejarah yang tentang Bani Israel. Jadi ceritanya tuh begini. Setelah ada seseorang yang mengajak Bani Israel untuk memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan, perintah utama yang disampaikan kepada mereka adalah perintah untuk melaksanakan sholat, yaitu dan laksanakanlah sholat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, kemudian tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepadanya atas segala nikmatnya, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan sholat ini diisyaratkan, yaitu agar mereka
Islam itu ada. Maka dari itu, setelah ada perintah sholat dan zakat ini, ayat ini seperti ada suruhan itu kepada pemuka-pemuka yang seringkali memberi tuntunan kepada orang lain agar berbuat baik, tetapi melakukan sebaliknya dan melupakan diri mereka. Maka dari itu, Bani Israil itu menyuruh orang lain yang seagamanya sama untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu itu lupa. Maka dari itu kita tuh sebagai umat Muslim itu kalau ingin mengingatkan orang lain seperti sholat, contohnya kita tuh harus sudah sholat dulu, jangan hanya mengingatkan orang tetapi kita sendiri belum sholat. Itu jadi beberapa penjelasan tafsir yang sudah dipaparkan tadi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.